Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya Sylvie Ravelia, NPM 1911010440. Saya dari kelas H, Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya di sini akan membahas tentang apa itu konsep dari pembelajaran berbasis web, apa itu manfaat dan fungsi, apa itu kekurangan dan kelebihan, dan bagaimana cara memilih dari pembelajaran berbasis web itu. Untuk yang pertama, suatu pembelajaran sangatlah memerlukan konsep belajar. Untuk itu, saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang konsep pembelajaran berbasis web, di mana pembelajaran berbasis web ini suatu kegiatan yang memanfaatkan media situs website yang dapat diakses melalui jaringan internet. Pembelajaran berbasis web ini terkadang terbiasa disebut dengan web-based learning, yang dimana web-based learning ini merupakan salah satu penerapan pembelajaran elektronik. E-learning pada dasarnya merupakan suatu kegiatan pengaplikasian pembelajaran, komunikasi, pendidikan, dan pelatihan secara elektronik. E-learning ini merupakan proses dan kegiatan penerapan pembelajaran berbasis web, pembelajaran berbasis komputer, kelas digital, dan ataupun kelas virtual. E-learning ini memiliki banyak variasi, tergantung bagaimana cara kita penggunaannya, bagaimana cara kita penyelenggaraannya, dan apa tujuan penggunaan e-learning tersebut. E-learning tidaklah sama dengan pembelajaran konvensional. Maka dari itu, e-learning memiliki karakteristik tersendiri. Di antaranya yaitu yang pertama ada interaktivitas, di mana dalam interaktivitas ini tersedianya jalur komunikasi yang lebih banyak, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Contoh untuk jalur komunikasi yang secara langsung yaitu ada chatting ataupun messenger. Untuk jalur komunikasi yang tidak langsung ada contoh bisa melalui forum, mailing list, ataupun buku tamu. Yang kedua yaitu ada kemandirian. Di dalam kemandirian ini terdapatlah fleksibilitas dalam penyediaan waktu, tempat, pengajar, dan bahan ajar. Hal ini yang menyebabkan e-learning ini lebih terpusat kepada siswanya. Yang ketiga yaitu ada aksesibilitas, di mana dalam aksesibilitas ini sumber-sumber belajar jauh lebih mudah diakses melalui pendistribusian di jaringan internet dan lebih luas daripada pendistribusian dari pembelajaran konvensional. Yang keempat yaitu ada pengayaan, di mana di dalam pengayaan itu dapat meliputi kegiatan pembelajaran, presentasi mata kuliah, dan kegiatan pelatihan, di mana dalam kegiatan-kegiatan tersebut dapat menggunakan teknologi informasi seperti video streaming, simulasi, ataupun animasi. Untuk materi yang kedua yaitu fungsi dan manfaat pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web ini seringkali memiliki banyak manfaat untuk peserta didiknya itu sendiri.
Apabila pembelajaran berbasis web ini dirancang dengan benar dan tepat, maka pembelajaran ini dapat menjadi sangat menyenangkan, memiliki interaktivitas yang tinggi, serta dapat membuat peserta didik menjadi lebih ingat terhadap materi dan juga dapat mengurangi biaya operasional mahasiswa ataupun siswa itu, seperti contohnya uang jajan ataupun biaya transportasi. Dikarenakan pembelajaran ini bersifat virtual ataupun maya, maka pembelajaran ini dapat memberikan fleksibilitas terhadap pengaksesan pembelajaran tersebut. Penghantaran media pembelajaran sekarang tidaklah hanya melalui medium fisik, namun media pembelajaran kini dapat berupa data digital yang diuraikan. Contohnya seperti menggunakan smartphone, laptop, dan sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu memilih metode pembelajaran berbasis web. Untuk yang ketiga ini ada 2 langkah yang dapat kita gunakan untuk mencari metode apa sih sebenarnya yang cocok untuk pembelajaran berbasis web ini. Langkah pertama yang bisa dilakukan yaitu memilih terlebih dahulu tipe pembelajaran yang akan disampaikan. Analisis kebutuhan ini merupakan salah satu cara yang dapat kita gunakan untuk mencari ranah mana yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran. Apakah ranah afektif, psikomotorik, dan kognitif? Dalam proses pengembangan pembelajaran ini mengelompokkan tujuan pembelajaran atau pelatihan sehingga pengembangan program dapat mengetahui perbedaan dan kemampuan serta memberikan nilai yang berbeda kepada masing-masing. Langkah kedua yaitu memilih tipe pembelajaran yang paling tepat sesuai dengan tujuan dan keinginan yang hendak dicapai. Untuk memilih tipe pembelajaran ini, yang pertama yaitu tentukan ranah pembelajaran yang mempresentasikan tujuan. Lalu tentukan nilai kemampuan dan apakah keduanya termasuk permasalahan belajar struktur. Yang terakhir yaitu review untuk langkah-langkah tersebut untuk menentukan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Poin yang terakhir yaitu ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis web. Ternyata pembelajaran berbasis web ini pun memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan tentang kelebihan dari pembelajaran berbasis web itu. Kelebihan yang pertama yaitu dimanapun, kapanpun kita dapat mempelajari apa yang kita mau dengan pembelajaran berbasis web ini, karena sangat-sangatlah mudah untuk kita akses dimanapun kita berada. Untuk yang kedua yaitu dapat mendorong peserta didik, siswa maupun mahasiswa menjadi lebih aktif dan mandiri dalam pembelajaran, karena sangat mudahnya pembelajaran melalui web ini untuk diakses melalui jaringan internet, dan itu membuat peserta didik itu harus lebih bisa mandiri
dalam memahami dan mempelajari tentang pembelajaran. Kelebihan yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis web ini dapat menyediakan sumber belajar tambahan yang digunakan untuk memperkaya informasi dan materi. Yang keempat yaitu siswa dapat belajar sesuai karakteristik dan langkah dirinya sendiri, karena pembelajaran berbasis web ini merupakan dan bersifat individual. Yang kelima yaitu ada kemampuan untuk membuat link. Jadi dengan kita dapat membuat link, kita akan lebih mudah untuk mengakses pembelajaran kita, baik di luar maupun di dalam ruangan pembelajaran tersebut. Yang keenam yaitu sangat potensial untuk siswa ataupun orang yang tidak memiliki waktu cukup belajar saat pembelajaran dimulai, karena dengan adanya pembelajaran ini kita bisa belajar sendiri dimanapun kita berada. Yang ketujuh, dengan adanya pembelajaran berbasis web ini, isi dan materi suatu pembelajaran atau informasi dapat diakses, dapat diupdate dengan lebih mudah. Dan kelebihan yang terakhir yaitu dengan adanya pembelajaran berbasis web ini, biaya operasional yang dikeluarkan oleh siswa atau orang itu bisa lebih terjangkau. Yang kedua yaitu ada kekurangan dari pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web ini memiliki kekurangan, diantaranya yaitu yang pertama, keberhasilan suatu pembelajaran berbasis web itu tergantung kepada diri orang itu sendiri. Karena jika kita semakin giat, maka hasil yang kita dapatkan pun semakin baik. Tapi jika kita malas-malasan, hasil yang kita dapatkan pun sesuai dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua yaitu ada akses pembelajaran melalui web ini seringkali menjadi masalah karena adanya tempat-tempat tertentu yang tidak memadai dengan jaringan internet. Contohnya seperti di pelosok, di pegunungan, ataupun jika ada gangguan-gangguan yang lain. Yang ketiga yaitu dibutuhkan panduan untuk mencari hasil yang relevan, karena pada media situs website ini terdapat sangat banyak informasi-informasi yang tidak sesuai ataupun tidak relevan. Maka dari itu, untuk mendapatkan hasil yang relevan untuk para pemula yang belum tahu, itu sangat memerlukan panduan dari orang yang lebih mengetahuinya. Kekurangan yang terakhir yaitu dengan pembelajaran ini mengakibatkan terisolasi karena adanya keterbatasan fasilitas komunikasi. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf, dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.